secara pribadi kedua belah Natali dan Kang Sule sama-sama kosong, sama-sama mengisi. Jadi mungkin sebagian orang mungkin punya harapan, termasuk saya juga, bahwa moga-moga ini pelabuhan terakhir buat Kang Sule dan Natali, pernikahan terakhir buat Kang Sule dan awal pernikahan buat Natali. Karena banyak gejolak, banyak cerita, dan Tuhan mempertemukan dengan cara apapun itu, namanya jodoh dipertemukan, dan sekarang Natali muslim, mu'alaf, dan mengikuti alurnya Kang Sule dan menjadi kebaikan buat semuanya. Saya kenal pribadi Natali udah lama, udah hampir 6-7 tahun yang lalu lah, udah lama sekali. Zaman waktu itu Natali masih pacaran dengan seorang lah pemain band di Bandung, dan sudah seperti apa ya, kita tuh jarang komunikasi, tapi terakhir komunikasi 2019 kemarin. Tapi sangat banyak hal yang sama kenal sama Natali, banyak hal yang positif juga sebagian saya ambil, walaupun Natali termasuk anak yang keras kepala, tapi dia sangat mandiri, sangat baik, dan sangat penyayang keluarganya, dan dia termasuk pejuang keluarganya, dan dia tidak mengenal lelah, dan sangat merangkul. Makanya kalau dia masuk dalam keluarga Kang Sule begitu gampang ya, karena emang Natali hamba anaknya enak, dan dia sangat keibuan, dia gampang menyesuaikan. Natali termasuk anak yang sabar, dan dia bisa mengambil ke bawah untuk merendah, karena dia memang tipe penyayang keluarganya. Karena selama ini setahu saya semenjak ibunya meninggal, Natali kan jadi tulang punggung keluarga juga, dan dia sangat menyayangi dan bertanggung jawab keluarganya, termasuk adik-adiknya semuanya tanggung jawab Natali. Gini, namanya wanita, siapapun ini hidup layak itu lumrah. Kebetulan saja Natali ketemu dengan Kang Sule yang sudah memang kondisinya, rezekinya alhamdulillah di atas. Kalau dipas-paskan ya mungkin itu memang pas ketemunya, Natali ketemu dengan Kang Sule kondisinya memang sudah membaik secara ekonomi. Tapi kalau kita ngomong secara pribadi, jodohnya tiap manusia itu kan lain, pertemuannya dengan cara apapun itu mempertemukan. Kamu ibaratnya di belakang itu banyak omongan yang wah semenjak dekat sama Kang Sule enak, udah kaya Kang Sule seperti ini. Itu hanya omongan orang yang ibaratnya punya cara sendiri dalam berpikir. Kalau menurut saya jodoh mati manusia sudah ngatur. Kebetulan tadi Natali sudah bertemu dengan Kang Sule, kondisinya udah punya rezeki dan naik, yaitu alhamdulillah rezeki buat mereka berdua. Terus Natali juga ibaratnya tidak diem, dia termasuk anak-anak yang mau melakukan kerja apapun, dan mati dia bisa acting, bisa tarik suara, bisa dalam dunia keartisan dia juga bisa nge-DJ juga. Tapi semenjak pakai hijab kan dia mungkin mengurangi aktivitas DJ-nya. Jadi saya yakin tipe Natali bukan tipe orang yang menyerah dengan keadaan. Dia termasuk orang pejuang, dari kerja apapun tanpa harus mengandalkan laki-laki dia juga bisa. Tapi kebetulan di sini kan bertemu dengan Kang Sule yang pelawak dengan tingkat kecerdasannya lucu. Menurut saya pelawak itu cerdas loh, karena pintar membangun suasana. Dan bertemu dengan Kang Sule yang sudah memang kondisi kosong dan bisa nyatu dengan anak-anaknya, ya apalagi yang ditunggu. Karena memang tak lihat waktu dekat ini memang ada pernikahan, dan bau harum-harumnya udah ada. Kang Sule termasuk orang yang penyayang anak ya. Jadi dia untuk pernikahan dia sangat mengutamakan kenyamanan anak dulu. Anak nyaman dia baru bisa menikah. Dan untuk sekarang ini Kang Sule punya sifat yang termasuk orang yang tidak banyak memeluk apa-apa yang jadi permasalahan pribadinya. Di saat orang menjauh pun berbagai permasalahan dia tidak mau keluar-keluar, banyak bicara untuk masalah hal yang tidak untuk konsumsi publik. Sekarang saya Kang Sule sudah menemukan yang tepat, dan seorang Natali bisa merangkul anak-anak Kang Sule dan bisa membaur, menyatu, dan menjadi niatnya menjadi niat baik untuk menjadi lebih lanjut lagi ke jenjang yang lebih serius. Tidak ada salahnya sepanjang Natali bisa mengerti itu semuanya. Kemauan sebagai seorang Kang Sule itu kan kepengen nikah itu ya ketemu dengan anaknya, menyatu dengan anak-anaknya, dan menerima kekurangannya Kang Sule. Dan di sini saya bilang Natali termasuk orang yang penyabar. Natali itu termasuk orang yang bisa ngalah, dan termasuk orang yang bisa mengerti. Setahu saya seperti itu. Karena dia, saya bilang dia keras kepala, dia memang pejuang dalam urusan kerjaan. Tapi dia termasuk orang yang komitmen juga, walaupun
namanya orang itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya tiap manusia. Tapi di sini Kang Sule dan Kang Natali sama-sama multi talent ketemu di tengah, jadi rezeki yang luar biasa dan bagus ke depannya. Walaupun namanya hubungan itu pasti ada kerikil, ada halangan, ada permasalahan, itu pasti ada. Tinggal bagaimana menyikapi dengan kedewasaan, tinggal bagaimana masalah tadi disikapi, diselesaikan dengan kepak dingin. Karena saya yakin sempurna-sempurna masalah, sempurna hubungan pasti ada permasalahan, itu ada. Dan saya lihat itu mereka bisa nanggulangi semuanya. Kalau menurut saya sih lain ya, karena saya lihat Natal itu udah dari muda dulu sampai sekarang tuh khususnya Natal kan kebule-bulean. Natal itu ada kayak bester-besteran bule gitu loh. Dan Natal itu badannya memang ada satu hal yang memang kayak hutam seperti itu, dan dari dulu dari kecil juga dia seperti itu. Dan Natal itu memang dari dulu memang cantik seperti itu, dan memang dia anaknya menarik, pinter, dan dia penyayang juga, karena saya pernah merasakan kasih sayang seorang Natal itu yang perhatian ke saya. Walaupun kita jarang ketemu, tapi sehelunya dia sangat bagus sekali, dan dia sangat orang yang royal. Jadi apapun itu menurut saya ya jadi kebaikan aja, karena tumbuh kembang satu hubungan kan pasti ada satu permasalahan yang bikin mereka menguatkan satu sama lain. Ya. Karena siapapun yang akan bertemu dengan pasangan tepat mesti akan bikin bahagia. Tadi saya bilang Natali punya karakter sendiri, Lina punya karakter sendiri, sifat karakter jelas lain, dan wajahnya pun lain. Mungkin hanya pakai hijab, sama-sama hampir sama satu pakai hijab, tapi sifat karakter lain. Tapi di situ saya lihat ada faktor yang sama, kesabaran dan penyayang itu sama di dua belah pihak, itu hampir sama antara Natali dan Lina. Terus sekarang Kang Sule bertemu dengan orang yang tepat dan bisa menyayangi anak-anaknya. Apa yang lagi ditunggu? Kang Sule sudah punya materi, sudah punya kecocokan, jadi rezekinya. Kalau nggak bisa langsung ada pernikahan secepatnya, buat apa menunggu? Yang tahu cepat lambatnya Kang Sule belum tahu bagaimana mempercepat semua masalah ini untuk menjadi lebih menyatu lagi. Menurut saya sepanjang bapaknya bahagia, jadi pola pikir seperti ini. Kang Sule mempertimbangkan anak pun mempertimbangkan ayahnya. Jadi satu sama lain ini anak antar bapak itu saling merangkul, saling terbuka. Jadi Kang Sule juga tidak mau mencari pasangan yang melukai anaknya, tidak sayang sama anaknya. Anaknya juga tidak mau bapaknya, Kang Sule-nya punya pasangan yang hanya mungkin pada hartanya ataupun cuma senangnya aja, tapi bisa menerima anak-anak dari Kang Sule. Karena bagaimanapun mereka merangkak dari pecah, dan dua pecah dari yang tidak punya apa-apa sampai sedemikian rupa sekarang punya lebih rezeki, alhamdulillah. Dan harapan mereka sebagai keluarga pengen punya pasangan yang tepat buat bapaknya, termasuk saya maksud sini Kang Sule. Jadi anak-anak itu mengharap pasangan yang tepat buat Kang Sule agar tidak sakit hati, tidak sendiri, dan ada yang ngurus seperti itu. Dan keluarga Kang Sule saya juga udah pada setuju juga. Kalau menurut saya tahun ini kayak Kang Sule menikah, insya Allah, moga-moga ya dipercepat, buat bahagianya lebih cepat. Insya Allah ke tahun ini semoga harapan banyak orang, doa orang banyak, semoga tahun ini menikah. Buat Natali Holzer yang saya kenal orang baik, cantik, alhamdulillah kamu berhijab. Karena dari dulu memang saya tahu saya dia memang udah mau masuk mualaf, tapi memang belum sempat terus, belum jadi terus. Akhirnya sekarang ini Natali mualaf, alhamdulillah bertemu dengan Kang Sule yang tanggung jawab dengan anak-anaknya dan pasangannya. Semoga jadi pasangan yang baik, pasangan yang dunia akhiratnya kepegang semuanya, jadi pasangan yang membawa rezeki, dampak yang positif buat anak-anaknya juga. Dan semoga tetap sukses, banyak rezeki, juga kesehatan, dan apapun jalan yang dipilih semoga jadi kebaikan selanjutnya. Yang penting kesabaran itu yang diutamakan, karena konflik pasti ada. Yang penting kesabaran di jalannya aja berdua.